Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dalam kuliah manajemen operasional. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang produktivitas atau productivity. Ini kalau judulnya productivity lalu ada tambahan R karena ini adalah materi tambahan ya dari materi sebelumnya yang pernah dikirim. Oke, produktivitas tentu sudah memaklumi bahwa produktivitas itu merupakan ukuran efisiensi. Yang namanya efisiensi itu berarti perbandingan antara keluaran atau output terhadap input atau masukan. Itu produktivitas ya, yaitu ukuran keluaran atas masukan. Makanya disebut juga sebagai ukuran efisiensi. Karena produktivitas adalah ukuran efisiensi, maka pencapaian produktivitas suatu perusahaan menjadi penting. Jika perusahaan kita memiliki produktivitas yang lebih tinggi dari pesaing terdekat, maka itu adalah suatu kemenangan, suatu keberhasilan. Sebaliknya, jika produktivitas perusahaan kita lebih rendah atau produktivitas dari kompetitor itu berhasil melampaui produktivitas perusahaan kita, maka itu adalah suatu kekalahan, suatu kerugian. Nah, seperti tadi sampaikan, ayo bergerak. Nah, ini dia. Productivity atau produktivitas itu sebagai ukuran efisiensi adalah perbandingkan output dengan inputnya. Kalau dalam manufaktur, maka ini adalah suatu hal yang mudah untuk dibayangkan. Jadi kalau manufaktur outputnya itu adalah jumlah barang yang diproduksi, kemudian inputnya misalnya adalah jumlah tenaga kerja, maka kita dapat menghitung efisiensinya. Dalam satu periode waktu, berapa jumlah produk yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Namun tentu itu rumus ini tidak mudah untuk diterapkan dalam sektor jasa. Ya, bayangkan misalnya kalau sekolah, outputnya apa? Produktivitas guru itu dihitung dengan outputnya seperti apa? Itu juga misalnya di rumah sakit, dokter, perawat, bagaimana mengukur atau menghitung produktivitas mereka. Tidak mudah meskipun bisa untuk dicarikan ukuran-ukuran produktivitasnya. Jadi selain produktivitas itu menjadi ukuran efisiensi antar perusahaan, produktivitas juga menjadi tolak ukur parameter untuk membandingkan kinerja suatu sistem dibandingkan dengan sistem yang lain. Misalnya tadi, satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Atau kinerja sistem dari waktu ke waktu. Tahun ini dibandingkan dengan tahun kemarin. Atau kinerja Departemen A terhadap Departemen B. Itu untuk merangsang kompetisi atau persaingan internal, ya, mendorong produktivitas yang lebih tinggi. Atau membandingkan produktivitas perusahaan dengan rata-rata industri. Itu untuk mengetahui di mana posisi perusahaan kita dalam lingkup industrinya, di lingkungannya. Begitu. Nah, ada ukuran yang lain ketika kita memasukkan variabel atau sudut pandang marketing di dalam mengukur produktivitas.
yaitu bila mana produktivitas itu dihitung dengan dari volume penjualan. Jadi volume penjualan kita sebut sebagai effectiveness dari pemasaran dibandingkan dengan biaya produksi yang disebut juga sebagai efisiensi produksi. Jadi produktivitas itu bisa perbandingan efektivitas dengan efisiensi. Dengan efektivitasnya adalah merujuk kepada penjualan, efisiensinya merujuk kepada produksi. Nah, dari sudut pandang sistem, menghitung produktivitas dengan membandingkan efektivitas dan efisiensi ini lebih memberikan ukuran yang nyata terhadap kinerja organisasi. Karena toh percuma ya, jika produktif membuat banyak produk tetapi tidak terjual. Meskipun biaya pembuatannya sudah ditekan serendah mungkin, tetapi jika tidak terjual akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Cara yang lain untuk menghitung produktivitas adalah dari menghitung efisiensi tenaga kerja, yaitu outputnya adalah jumlah unit yang dihasilkan, sementara inputnya bukan jumlah tenaga kerja tetapi nilai atau biaya tenaga kerja. Itu menghitung efisiensi. Atau jika ingin lebih mendekati, keduanya menggunakan nilai uang, maka outputnya bukan jumlah produksi atau jumlah yang terjual, tetapi nilai penjualan. Maka labor productivity atau produktivitas tenaga kerja bisa juga dihitung dengan membandingkan nilai penjualan terhadap biaya tenaga kerja. Nah, dari sini perbandingan menggunakan satuan yang sama, yaitu satuan mata uang, menginspirasi orang untuk menghitung produktivitas menggunakan berbagai macam input. Ya, dibandingkannya dengan macam-macam input. Dan kemudian juga memudahkan orang untuk menghitung produktivitas ketika inputnya itu terdiri dari berbagai macam jenis unit. Misalnya kalau mau menghitung produktivitas nasional, maka unit inputnya bisa berbagai macam hasil produksi. Peralatan rumah tangga, pakaian, energi, makanan, ya. Berbagai macam jenis unit itu bisa dimasukkan dalam input maupun dalam output yang semuanya bisa dimasukkan karena satuannya sama. Itu satuan mata uang. Kayak gitu ya. Nah, produktivitas tenaga kerja tadi, menghitung produktivitas dengan hanya masukkan satu unit saja itu disebut sebagai ukuran produktivitas parsial. Misalnya tadi hanya masukkan biaya tenaga kerja. Atau parsial juga jika hanya misalnya kita menghitungnya, yang mau dihitung adalah produktivitas modal. Ini masuknya juga produktivitas parsial. Apa tuh produktivitas modal atau capital productivity? Itu adalah ketika outputnya adalah unit yang diproduksi dan inputnya adalah nilai modal yang diinvestasikan. Atau outputnya dihitungnya juga dalam satuan mata uang, dibagi dengan investasi yang tentunya juga dalam mata uang. Itu capital productivity. Baik capital productivity maupun labor
productivity itu sama-sama produktivitas parsial. Nah, seperti tadi disebutkan, kalau nilainya satuannya sama, satuan mata uang, maka kita bisa memasukkan berbagai macam faktor di dalam input. Ya, untuk inputnya jadi macam-macam faktornya. Outputnya juga demikian, bisa banyak barang yang dimasukkan sebagai output. Tidak hanya satu atau dua jenis barang. Bisa outputnya barang, bisa outputnya juga jasa. Nah, menghitung produktivitas seperti ini disebut sebagai multi-factors productivity atau MFP. Jadinya outputnya berbagai macam jenis barang dan berbagai macam jenis jasa dan atau ya macam jenis jasa, sementara inputnya juga berbagai macam sumber daya. Bisa energi tadi, modal, tenaga kerja, dan lain. Itu multi-factor productivity. Jadi demikian, menghitung produktivitas itu rumusnya tidak satu, ya, tetapi bisa didefinisikan, bisa dihitung dengan berbagai cara. Ini adalah contoh-contoh dalam menghitung produktivitas. Saya harap rekan-rekan sekalian tidak bingung dengan macam-macam rumus ini. Pada hakikatnya adalah kembali kepada definisi awal bahwa produktivitas itu adalah ukuran keluaran terhadap masukan. Tinggal keluarannya dan masukannya itu bisa menggunakan macam-macam satuan. Dari satuan yang berbeda, jumlah unit dibagi jumlah tenaga kerja misalnya tadi ya, atau jumlah unit terhadap nilai biaya tenaga kerja, atau jumlah penjualan terhadap biaya produksi, dan seterusnya. Silahkan ini dibaca kembali untuk disimak, dipelajari dengan seksama dan dikerjakan soal-soal latihannya. Demikian penjelasan singkat dari materi tambahan produktivitas. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan. Ini adalah contoh dari beberapa soal produktivitas ya. Oke. Soal pertama ini meminta menghitung produktivitas ketika ada 3 employees, 3 karyawan yang memproses 600 insurance policies, 600 polis asuransi dalam seminggu. Mereka bekerja 8 jam per hari dan 5 jam per minggu. Jadi kita identifikasi outputnya. Outputnya adalah 600 insurance, ini kayak 666 ya. Ya, 600 insurance policies. Kemudian inputnya ada 3 karyawan, 3 employees, polis, kemudian 8 hours per day and 5 days per week, berarti untuk waktu itu 8 jam
dikali 5 hari, 8 hours, kali 5 days, jadi 40 hours ya. Itu. Nah, lalu ditanyakan productivity itu adalah output dibagi input. Outputnya adalah 600 polis dibagi ada 3 employees dikali 40 hours sama dengan 600 dibagi 120. 5 polis per employees hours. Employees hours. Gitu. Jadi pertama diidentifikasi outputnya adalah 600 insurance. 600 insurance satu itu outputnya. Kemudian ada 3 employees itu input, 8 jam per hari, 5 hari per pekan. Jadi ini satuannya 600 polis per minggu, inputnya 3 karyawan dikali 40 jam dalam 1 minggu. Gitu ya, satuan waktunya harus sama dalam 1 pekan periodenya. Oke, itu soal yang pertama. Soal yang kedua, minta dihitung produktivitas. Ada pekerja memproduksi 400 unit produk, setiap unitnya dijual $10. Kemudian Departemen Akunting melaporkan bahwa pekerjaan tersebut nilainya $400 per labor, $1.000 per material, dan $300 per untuk biaya overhead, biaya operasionalnya. Nah, ini berarti multi factor atau disebut juga total factor ya. Kita identifikasi dulu, outputnya adalah 400 unit produk dikali $10, 4.000 $4.000 berarti ya. Kemudian inputnya ada 3, ada biaya buruh yaitu $400, kemudian ada biaya material $1.000, dan ada biaya operasional, biaya overhead $300 atau semuanya $1.700. Oke. Maka productivity yang merupakan perbandingan antara output dengan input, tinggal dituliskan outputnya 4.000, inputnya 1.700. Yes, itu nilai produktivitasnya 2,35. Ya, jadi bagaimana tadi mengerjakannya? Diidentifikasi outputnya berapa, ini outputnya, kemudian dalam satuan dolar, kemudian apa saja inputnya adalah biaya tenaga kerja, biaya material, biaya overhead, gitu. Lalu tinggal dihitung, productivity adalah output dibagi input. Oke, itu soal yang kedua. Soal yang ketiga,
Produktivitas dapat diukur dengan berbagai macam cara seperti tenaga kerja, modal, energi, penggunaan material, dan lain-lain. Ini perusahaan modern lumber yang produksi peti apel. Sekarang dia memproduksi 240 kerat per 100 log kayu. Nah, berarti ini adalah outputnya 240 kerat per 100 log kayu. Dia membeli 100 log per hari dan setiap log memerlukan 3 labor hours untuk memprosesnya. Setiap log 3 labor hours untuk prosesnya. Dia meningkatkan kualitas kerja dan untuk itu produksinya akan meningkat 260 kerat per 100 log dengan cara menambahkan 8 jam per hari, labor hours ditambah 8 jam. Maka bagaimana impact-nya, dampaknya terhadap produktivitas? Nah, coba hitung ya. Jadi output satunya adalah 240 kerat. Kalau yang 260 adalah output keduanya, itu adalah 260 kerat. Oke. Inputnya sama. Lainnya beda inputnya. Inputnya yang pertama, each log requires 3 labor hours to process. Itu yang pertama. Per lognya 3 labor hours. Karena ada 100 log, maka 3 dikali 100. 3 dikali 100 jadi 300 labor hours. Ya. Dia pengen jadi 260 kerat dengan tambahan 8 jam. Ya, dengan tambahan 8 jam pada labor hours-nya, berarti inputnya berubah, input 2-nya menjadi 308. Semula 300 ditambah 8 jam jadi 308. Maka bagaimanakah impact-nya? Oke, productivity yang pertama adalah output dibagi input 240 per 300 sama dengan 0,8 ya. 0,8. Produktivitas yang kedua itu 260 dibagi 308 sama dengan 0,84 gitu. Maka itu artinya dampaknya terhadap produktivitas adalah produktivitas 2 dikurangi produktivitas 1 ya. Kalau mau dijadikan persentase, produktivitas 2 dikurangi produktivitas 1 dibagi produktivitas 1. Itu untuk melihat berapa persen kenaikan. Jadi persen kenaikan produktivitas itu adalah produktivitas 2 dikurangi produktivitas
1 dibagi produktivitas 1 dikali 100% sama dengan 0,844 dikurangi 0,80 maksudnya 0,8 dibagi 0,8 0,04 per 0,8 kali 100%. Itu sama dengan 5,5%. Jadi peningkatan produktivitas dengan perubahan tambahan jam kerja adalah sebesar 5,5%. Begitu untuk perhitungan menggunakan secara manual. Pada soal yang lain diminta perhitungan dengan Excel. Ya. Soalnya sama seperti tadi, masih sama tadi ya. Ada 240 kerat. Nah, ini coba kita tulis ya. Labor hours-nya 300 jam kan untuk old system. Untuk new system-nya 308. Kemudian untuk sama 100 log. Hasil outputnya berbeda, ini 240, yang satu lagi 260 kerat. Maka labor productivity-nya adalah 240 dibagi labor hours-nya 300, 0,8. Kemudian ini 260 dibagi 308, 0,84. Ke production improve-nya adalah produktivitas 2 dikurangi produktivitas 1, buat ini dalam kurung, dibagi produktivitas 1 sama dengan 0,5, atau kalau untuk persentase ya 6% atau 5,5%. Begitu. Nah, untuk soal yang kedua dengan menggunakan Excel, ini lebih kompleks, ya, lebih banyak faktor yang dilibatkan. Labor hours-nya sama, cuma ini dalam dolar, dalam perhitungan dolar. Jadi tadi 300 labor hours dikali 10 dolar. Begitu juga ini 308 dikali 10 dolar. Ya. Capital cost-nya, his capital and cost will remain constant at 350. Capitalnya masih sama 350. Energinya juga masih sama 150. Material cost-nya untuk 100 log adalah 1000, sama 1000 juga. Jadi total cost-nya itu adalah sum. Oke. Jadi total cost-nya 4.500 untuk old system dan 4.580 ya, karena penambahannya hanya pada labor hours saja. Outputnya adalah 240 kerat. 240
berat itu dikali berapa? Ups. Set lagi ya. Oke. Outputnya berupa produk, oke, tidak dalam unit dolar, tetap 240 dan 260, maka multifaktor productivity-nya itu adalah input, output dibagi dengan total cost-nya. Segitu. Juga sama, dibagi inputnya 0,053 unit per dolar. Ini meningkat menjadi 0,0567 unit per dolar. Atau kalau mau dihitung persen productivity improve-nya, kita bisa katakan yaitu dalam kurung productivity kedua dikurangi productivity pertama dibagi productivity yang pertama, sama dengan atau kalau dalam bentuk persen adalah 6%, 6,4% ya. Jadi kalau dari labor productivity peningkatannya 5,5%, tadi di sini kita hitung 5,5%, ini adalah labor productivity peningkatan 5,5%. Kalau perhitungannya secara multi factor atau total factor dengan menghitung capital, energy, material cost, maka didapatkan productivity improvement-nya itu lebih besar, 6,6%. Oke, demikian contoh pengerjaan soal-soal productivity. Silakan terus belajar dan kerjakan juga tugas ya. Ada soal-soal pada tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.